Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu bahagia dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi bersama saya, kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Mil 22 yang dibintangi oleh James Silva dan aktor kebanggaan kita yaitu Iko Uwais. Jika teman-teman suka dengan alur cerita yang saya sampaikan jangan lupa di-subscribe, like, share dan komen ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan dua orang yang dikirim untuk menjalankan sebuah misi, yaitu mengambil sebuah harddisk di sebuah rumah. Mereka menyamar sebagai dua orang kekasih dan pura-pura menanyakan sebuah alamat pada pemilik rumah, tetapi pemilik rumah mengatakan mereka salah alamat. Diketahui mereka dari sebuah kelompok bernama Overwatch, yang dipimpin oleh Bishop. Sementara dari kejauhan terlihat Silva yang sedang mengamati anggotanya. Setelah Silva mendapatkan perintah dari atasannya, Silva pun menyuruh anggotanya untuk segera bergerak. Di sana terlihat salah satu anggota dari Silva membuang sesuatu, lalu mereka langsung masuk di dalam rumah dan membunuh semua orang yang ada di dalam rumah tersebut. Di sana mereka tidak memiliki kesulitan dalam mencari atau mengambil harddisk yang mereka cari. Tetapi tak lama kemudian, pesawat drone pengintai mendeteksi sesuatu di dalam sebuah ruangan, lalu Bishop memberitahu kepada Alice bahwa ada sebuah ruangan di sebelahnya, lalu Alice memeriksanya dan inilah yang terjadi. Alice pun tertembak hingga dia jatuh dan tembak-menembak pun terjadi. Confirming capture to kill. Okay, so you want me to wait? Confirm. Lalu adegan berpindah, saat di rumah Silva menonton siaran berita, tentang aksi yang dilakukannya siang tadi. Di sana Silva mengetahui, bahwa ternyata orang-orang yang mereka serang adalah sekelompok agen rahasia dari Rusia, yang sedang bersembunyi di Amerika, dan orang yang ia bunuh, saat berusaha kabur adalah seorang remaja 18 tahun. 16 bulan kemudian, memperlihatkan sebuah kota bernama Indokart. Untuk sekedar info bahwa kota ini adalah palsu, yang dibuat khusus hanya untuk film tersebut. Di sana terlihat ada seseorang yang sedang membakar foto dan password, diketahui dia bernama Linor. Lalu scene berpindah memperlihatkan di mana di situ James Silva dan timnya, ditugaskan untuk mencari sebuah bahan kimia bernama cesium, yang diselundupkan untuk membuat sebuah bom. Namun sayang setelah timnya melakukan penggeledahan di lokasi, yang mereka temukan hanyalah beberapa senjata ilegal dan lukisan palsu, tanpa ada sedikit pun petunjuk yang mengarahkan mereka kepada cesium tersebut. Karena penggeledahan mereka tidak mendapatkan adanya cesium tersebut. James Silva menjelaskan kembali seberapa pentingnya cesium ini, kepada semua orang yang ada di kantor kedutaan Amerika Serikat. Bahwa cesium ini merupakan bentuk baru dari sumber radioaktif, di mana 4 pon atau sekitar 1,8 kg cesium saja, mampu membuat 6 kota besar hancur dalam sekejap. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang pria asli Indokar yang bernama Linur. Di mana dia datang ke kedutaan Amerika Serikat, dengan membawa sebuah harddisk kecil yang berisi informasi, tentang lokasi di mana saja cesium itu disembunyikan. James Silva beserta tim yang kebetulan berada di kedutaan Amerika pun, langsung memeriksa identitas Linur. Di sana Alice mengajukan diri untuk menginterogasi Linur, supaya dia buka suara tentang, di mana saja lokasi cesium itu berada. Tetapi di sana Linur mengatakan bahwa semua informasi, tentang keberadaan cesium tersebut, ada di sebuah harddisk yang dia bawa. Dia juga mengatakan, jika dalam waktu 8 jam password dari harddisk tersebut tidak dimasukkan, maka dia akan menghapus datanya sendiri. Linur membuat kesepakatan akan memberitahu apa password dari harddisk tersebut, jika mereka bisa membawanya ke Amerika Serikat dan meninggalkan kota Indokart tersebut. Untuk meyakinkan, jika Linur benar-benar berkata jujur tentang semuanya, mereka pun melakukan tes kejujuran dengan cara yang sangat rapi dan ketat. Di mana Linur benar-benar berkata jujur tentang semuanya dan yang dia inginkan sekarang adalah, hanya ingin pergi ke Amerika karena di sini dia sudah merasa tidak aman lagi. Ketika lagi diperiksa, tiba-tiba dia diserang oleh seorang dokter. Dan ternyata dokter tersebut adalah agen Indokar, yang menyamar yang bertujuan untuk membunuh Linur, sehingga inilah yang terjadi. A witch? What, like a good witch? So, this is a friendly meeting.
Lalu Silva memutuskan untuk mengaktifkan tim baru, mereka akan melakukan tugas rahasia dengan cara mengundurkan diri dari tempat mereka kerja. Dan mereka akan menjadi warga biasa, kemudian melakukan tugasnya yang dibantu oleh tim rahasia yang dipimpin oleh Bishop. Keesokan harinya mereka menjalankan aksinya setelah tim Overwatch aktif dan berdasarkan pantuan dari Bishop. Mereka langsung pergi dengan mobil untuk mengawal Linur menuju ke suatu landasan bandara, yaitu tempat pesawat yang akan menerbangkan Linur ke Amerika, yang bertujuan untuk mendapatkan password alat yang Linur bawa sebelumnya. Namun naasnya, tanpa mereka ketahui, saat merubah jaringan yang mereka pakai menjadi jaringan rahasia, ternyata sekelompok tentara Rusia yang berada di sebuah pesawat berhasil menyusup ke dalam jaringan yang mereka pakai, dan memata-matai mereka. Lalu scene berlanjut di sebuah jalanan kota. Di saat pengawalan terjadi di mana mereka sedang berbicara dengan santainya, namun ketenangan tak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul sekelompok pengendara motor, yang mencoba menempelkan sesuatu ke mobil mereka, dan pada saat yang sama tiba-tiba jaringan mereka pun terputus, yang mengakibatkan mereka tidak bisa melihat apa yang ditempelkan di mobil mereka. Yang ternyata adalah sebuah bom, dan saat jaringan mereka kembali seperti semula, semuanya sudah terlambat. Ledakan pun langsung terjadi pada mobil paling belakang, yang mengakibatkan 3 orang langsung meninggal, dan menderita luka parah, sehingga baku tembak pun terjadi antara pasukan Overwatch dan orang-orang yang menyerang mereka. Yang ternyata adalah pasukan polisi kota Indokarya yang ingin menangkap Linur. Doggy, 1 o'clock! Fuck out of these motherfuckers. Just want to stay with the package. Scene berpindah ke sebuah mobil Silva, Alice dan William menuju ke tempat persembunyian untuk memastikan Linur aman. Sedikit percekcokan pun terjadi di dalam mobil. Dan Silva menodongkan pistolnya kepada Linur, karena ia sangat kesal dengan kematian teman-temannya, dan mereka sampai ke tempat persembunyian, yaitu di sebuah toko roti yang berada di kota. Awalnya semua berjalan dengan lancar, mereka bertemu dengan pemilik toko dan mereka diberi amunisi. Bishop memberitahu mereka bahwa polisi sudah mengepung tempat itu, dan benar saja ternyata di luar toko Excel kepala polisi Indokar sudah duduk menunggu. Melihat hal tersebut Silva malah keluar toko dan mendatangi Excel, sehingga perdebatan pun terjadi, di mana Silva dengan beraninya menantang Excel dan mengatakan akan mengalahkannya, tapi sial tak lama ketika Silva kembali masuk ke toko ia menemukan sebuah granat di meja dan ledakan pun langsung terjadi, menghancurkan toko tempat persembunyian mereka, yang membuat William terluka parah di kakinya, sehingga baku hantam pun langsung terjadi. Di mana 2 orang perempuan yang berpura-pura menjadi pelanggan, langsung menghajar Silva, yang mencoba untuk bangkit. Melihat Silva yang kesusahan melawan Linur pun langsung membantunya, dengan tangan terborgol ia pun bisa mengalahkan lawannya. Disusul dengan Silva yang menembak lawan sampai mati. Mereka pun langsung berangkat menuju lokasi, menggunakan mobil. Dalam perjalanan Silva dan tim lagi-lagi diserang oleh sebuah mobil yang menabraknya. Dengan bantuan Bishop Silva pun diarahkan ke sebuah gedung apartemen, untuk menyembunyikan diri. Di sana William yang tak mampu berjalan jauh lagi, menyuruh mereka untuk masuk, sementara dia akan mencoba untuk menahan anak buah Excel sebisa mungkin. Kemudian Silva, Alice dan Linur sendiri sudah berada di dalam apartemen. Di mana mereka bertiga, harus secepatnya menuju ke halaman belakang, agar bisa tetap ada waktu menuju lokasi pesawat. Namun dalam perjalanan ke sana mereka lagi-lagi harus dihadang oleh anak buah Excel. Mother, I have the package. Do you have
Singkat cerita mereka pun menuju tempat adanya pesawat, yang akan membawa Linur di Amerika, tetapi lagi-lagi muncul Excel, yang kali ini dia muncul sendirian, karena semua anak buahnya sudah habis terbunuh oleh mereka bertiga, ia tak punya banyak waktu untuk itu. Silva pun meminta bantuan kepada Bishop untuk menembak Excel dengan pesawat drone pengintai super canggihnya. Tim Overwatch bisa dengan begitu mudahnya mengambil nyawa seseorang dari jarak jauh. Sesampainya di lokasi pesawat, Linur pun menepati janjinya, di mana dia langsung memberitahukan apa kodenya, sehingga tim Overwatch bisa tepat waktu membuka harddisk tersebut, dan berhasil mengetahui di mana saja lokasi cesium itu. Setelah itu Linur pergi menaiki pesawat bersama Alice, tapi di sini kejadian tak terduga pun terjadi di mana alat yang diberikan Linur, bukan hanya memberikan lokasi bahan kimia yang mereka cari, tetapi juga mengambil alih semua komputer tim Overwatch, dan menampilkan gambar wajah yang tak lain adalah, gambar pemuda yang mereka bunuh di misi mereka sebelumnya. Disinilah baru diketahui bahwa pemuda tersebut adalah anak dari seorang jenderal perempuan di Rusia, dan tak lama setelah mengetahui hal ini, tim pengawas Overwatch pun langsung didatangi sekelompok pasukan Rusia, yang datang membunuh mereka untuk membalaskan dendam atas kematian anaknya, disusul di dalam pesawat di mana Linur menyerang Alice dan juga mengambil alih kokpit. Tempat pun berpindah di sebuah ruangan sauna, di mana Silva satu-satunya tim Overwatch yang selamat. Dia menceritakan kejadian yang dialami. Di sini diketahui ternyata, Linur adalah agen rahasia Rusia yang diberi misi untuk menyusup dan memperoleh kepercayaan dari mereka, guna membalaskan dendam anak jenderal, yang tanpa mereka ketahui terbunuh oleh Silva pada misi yang lalu. Film pun berakhir, terima kasih telah menonton rangkuman film dari saya. Jika teman-teman suka, jangan lupa di subscribe, like dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.